Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komunikasi data dengan studi kasus aplikasi Zoom dan Google Meet. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wisnu Satya Herlambang dengan NIM 33 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yogi Ferdiansyah, Alhamdulillah, NIM 27. Selanjutnya ada Perkenalkan, nama saya Alma Medawi Rastuti dengan NIM 21. Baik, yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital semakin meningkatkan kebutuhan komunikasi jarak jauh secara real time, terutama untuk remote working dan online learning. Zoom dan Google Meet menjadi solusi utama karena mampu menyampaikan audio dan video dengan cepat dan akurat. Keberhasilan layanan ini sangat bergantung pada konsep komunikasi data sehingga relevan dijadikan studi kasus untuk memahami penerapan teori serta tantangan dan solusinya. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan komunikasi data pada Zoom atau Google Meet. Yang kedua, komponen komunikasi data apa saja yang digunakan. Lalu yang ketiga, apa saja kendala seperti delay, jitter, paket loss yang muncul. Lalu tujuannya, menjelaskan implementasi komunikasi data pada aplikasi Zoom atau Google Meet. Yang kedua, menganalisis komponen dan masalah yang terjadi. Dan yang ketiga, memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Selanjutnya ada landasan teori. Komunikasi data itu sebenarnya proses tukar-menukar informasi antar perangkat lewat media transmisi, bisa menggunakan kabel, gelombang radio, atau internet. Supaya proses ini jalan, perangkat pengirim dan penerima harus saling terhubung dan pakai aturan tertentu. Selanjutnya, karakteristik dasar. Komunikasi data punya 4 ciri penting, yaitu delivery, artinya data harus disampaikan ke tujuan yang tepat. Yang kedua, akurasi. Data yang sampai harus sama seperti yang dikirim, tidak boleh rusak. Yang ketiga, timeless. Data harus sampai tepat waktu, apalagi untuk aplikasi real time seperti Zoom, Google Meet, Discord, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jitter, yaitu kestabilan kedatangan data, karena kalau tidak stabil suara bisa putus-putus atau gambar jadi patah-patah. Lalu ada komponen. Komponennya ada 5. Yang pertama, source atau sumber, misalnya kamera dan mic yang mengambil suara dan gambar. Kedua, ada transmitter, yaitu aplikasi yang mengubah data menjadi sinyal digital. Yang ketiga, ada media transmisi, yaitu jalur untuk mengirim data, biasanya bisa lewat internet, wifi, LAN, atau jaringan seluler. Yang keempat, receiver, yaitu server yang menerima sinyal. Dan yang terakhir, destination, yaitu perangkat user lain yang menampilkan hasilnya ke layar atau speaker. Lalu, komunikasi data itu ada beberapa jenis. Ada komunikasi audio saja, contohnya telepon internet. Ada juga komunikasi video, misalnya live streaming. Dan yang paling kita sering gunakan sekarang adalah komunikasi audio video secara real time. Contohnya Zoom dan Google Meet, di mana suara dan gambar bisa langsung dikirim dan diterima secara bersamaan. Studi kasus Zoom atau Google Meet. Zoom dan Google Meet merupakan contoh aplikasi komunikasi real-time yang menggabungkan audio dan video. Prinsip kerjanya adalah perangkat kita menjadi sumber data, lalu data itu dikirim lewat jaringan internet, kemudian server Zoom atau Meet mendistribusikan ke peserta lain. Jadi meskipun kita berada di tempat berbeda, komunikasi bisa berlangsung seolah-olah tatap muka. Lalu penerapan komponen. Proses komunikasi data ini melibatkan beberapa komponen. Pertama, source, yaitu pengguna yang mengirim data. Kedua, transmitter, yaitu perangkat yang dipakai untuk mengirim data. Ketiga, media transmisi, yaitu jaringan internet. Keempat, receiver, yaitu server aplikasi yang menerima data. Dan terakhir, destination, yaitu perangkat penerima di sisi pengguna lain. Analisis dan pembahasan. Mekanisme kerja komunikasi data real-time ini adalah sebagai berikut. Suara dan video kita direkam, lalu diubah menjadi data digital. Data itu dikompresi supaya ukurannya lebih kecil. Selanjutnya,
data dikirim melalui protokol real time, misalnya RTP atau UDP, server aplikasi akan mendistribusikan data itu ke peserta lain. Kemudian perangkat penerima akan mengubah data kembali menjadi suara dan gambar yang bisa kita lihat. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh saya di bagian analisis dan pembahasan. Jadi permasalahan yang akan dihadapi itu yang pertama itu ada delay atau latency. Itu keterlambatan data menyebabkan suara dan video itu tidak sinkron. Nah, yang kedua ada packet loss. Jadi sebagian data hilang atau kayak suara terputus atau video itu pecah-pecah. Nah, yang ketiga itu ada jitter. Jadi waktu kedatangan paket tidak merata. Jadi kualitas komunikasinya menurun. Nah, karena itu kita ada solusi yaitu kompresi data. Jadi codec dulu opusnya dan VP9 atau H.264 untuk menghemat bandwidth. Yang kedua ada protokol real time, yaitu untuk memastikan data terkirim cepat meski beresiko kehilangan paket. Dan yang ketiga ada server cloud terdistribusi, yaitu Zoom atau Meet menggunakan banyak server global untuk mengurangi jarak transmisi. Yang keempat ada quality server, yaitu prioritas tinggi diberikan pada audio dan video agar tetap lancar. Baik, sebelum kesimpulan mungkin bisa saya jelaskan lagi. Jadi proses komunikasi data itu dimulai dari perekaman audio dan video oleh perangkat pengguna yang kemudian dikonversi menjadi data digital. Nah, data tersebut dikompresi menggunakan korek tertentu agar bisa lebih efisien sebelum dikirim melalui internet. Juga menggunakan protokol real time seperti yang tadi RTP atau UDP. Server aplikasi juga berperan sebagai pengatur distribusi, memastikan data yang diterima peserta lain itu dapat didekodekan kembali menjadi suara dan gambar. Namun, dalam praktikannya sering muncul kendala seperti delay yang menyebabkan suara dan video tidak sinkron atau paket loss yang membuat data hilang sehingga suara terdengar putus-putus, serta jitter yang menurunkan stabilitas kualitas komunikasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Zoom dan Google Meet menerapkan teknologi kompresi data, yaitu menggunakan server cloud terdistribusi serta penerapan quality of service atau QoS agar data audio video dapat diprioritaskan. Nah, dengan demikian mekanisme kerja aplikasi ini menggambarkan penerapan nyata teori komunikasi data di mana komponen, karakteristik, dan jenis komunikasi data terlibat secara langsung dalam menjaga kualitas layanan komunikasi real time. Jadi karena itu bisa kita simpulkan kalau Zoom dan Google Meet merupakan contoh nyata penerapan komunikasi data audio video secara real time, dan keberhasilan layanan ini bergantung pada komponen komunikasi data, karakteristik dasar seperti akurasi dan ketepatan waktu. Karakteristik dasar seperti akurasi dan ketepatan waktu serta menggunakan teknologi pendukung. Walau menghadapi masalah delay, packet loss atau jitter, solusi seperti kompresi data, server terdistribusi, dan QoS mampu menjaga kualitas komunikasi agar tetap lancar dan efisien, seperti halnya video ini. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami mengenai studi kasus komunikasi data pada Zoom dan Google Meet. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran nyata tentang penerapan teori komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kurang lebihnya kami menyadari masih banyak kekurangan dalam menyampaikan. Oleh karena itu kami sangat terbuka untuk kritik, saran maupun pertanyaan. Terima kasih.